kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Ini dengan Pak Oh ini Pak. Ibu ini ya Pak? Mohon maaf, Ibu tadi ada acara rapat di Korwil, kemudian tadi sudah berpesan untuk memfasilitasi Ibu. Betul, tidak apa-apa. Ini tadi saya mohon izin, nanti saya akan melakukan pendampingan ke Pak Asmono. Oh gitu. Kabarnya sehat Pak Nggih? Alhamdulillah sehat. Iya, lama ini saya tidak kesini juga. Hampir 3 bulan Bu ya. Hampir 3 bulan ini nggih. Nggih, selanjutnya nyun sewu saya sama Pak Asmono dulu. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun Pak waktunya. Nggih, jendelanya dibuka, yang bersih satu. Nggih. Tataran-tatarannya bersih semua. Oke. Nah, itu. Coba nanti curah kok dipakai, Pak. Nah, itu dibersihkan, dipasoki. Heeh. Jadi, Pak. Nah, itu nggak apa-apa. Gayanya mesti total sampai itu. Nah, itu yang bersih. Oke, lihat kamera semua. Oke. Baik ya. Assalamualaikum Pak As. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya Pak As? Alhamdulillah Bu, kemarin nampak sempat flu, tapi alhamdulillah sudah. Sudah ya. Yes. Sekarang sudah sehat ya? Alhamdulillah. Lama juga nih kita tidak ini ya. Iya Bu, hampir 3 bulan ya. 3 bulan ini. Dari yang PI 5 ke PI 6 ya. Iya betul Bu, betul. Dan semakin ini ya, semakin sukses. Anak-anak juga begitu. Ije Bu. Sebenarnya juga semakin dipermudah dalam segala hal ya. Amin, amin, amin. Begitu juga buat diri dan keluarga. Amin. Kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak As ya. Ije Bu, siap. Nah Pak As, Ije Bu. karena vakum ada 3 bulan ya. Ije. Mungkin Pak As bisa ceritakan proses yang sudah berjalan di yang 1 bulan terakhir ini. Ije. Ini kan Bu, 1 bulan terakhir ini yang saya lakukan ini meningkatkan koordinasi dengan kepala sekolah, karena harapan kami atau harapan saya targetnya adalah bagaimana di semua kelas melakukan pembelajaran berdiferensi yang memuat KSE Bu. Jadi harapan kami di semua kelas Bapak Ibu guru semuanya mampu dan mau melaksanakan kegiatan tersebut. Nggih. Kemudian apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan selanjutnya? Nah, harapannya ini Bu, nantinya akan terjadi lingkungan yang berdiferensi yang memuat KSE di lingkungan SDN Nangaharjo 2 di semua Bapak Ibu guru, baik di kelas maupun guru mapelnya Bu. Sehingga pembelajarannya nanti bisa membuat mulai dari kontennya, prosesnya maupun produknya Bu. Benar-benar diferensiasi Pak As. Iya. Ini Bu, ini contoh produk-produk yang dihasilkan anak-anak Bu ini. Iya. Ini kebetulan di tema 1 kita ada materi bubur kertas Bu. Jadi anak-anak mudah ini karyanya bisa kita nikmati, bisa kita lihat Bu, walaupun mungkin ngapunten belum sempurna begitu. Kan kalau untuk tahapan sosial anak SD sudah bagus Pak. Gitu Bu ya. Kan bagus, saya itu kan melihat
usia berapa yang membuat? Nggih, Bu. Nggih. Bagus Pak Asmi. Alhamdulillah, nggih. Kemudian capaian apa yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Alhamdulillah Bu, Bapak Ibu guru di SDN Harjo 2 ini sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensi Bu, yang memuat KSE sehingga anak-anak lebih enjoy, lebih bahagia, lebih nyaman dan betah di sekolah Bu. Jadi kalau pembelajaran itu mereka kayak nggak terasa tiba-tiba jamnya sudah habis dan seterusnya itu. Yang penting anak-anak merasa nyaman di sekolah. Betul. Gitu, dan ini alhamdulillah Bapak Ibu guru juga merasakan Bu, ternyata program-program pendidikan guru penggerak ini benar-benar bermanfaat dan ketika diterapkan ini benar-benar hasilnya maksimal dan membanggakan buat semuanya Bu. Betul Pak Asmi. Alhamdulillah Bu. Kemudian sejauh mana ini penerapan program sekolah yang berdampak pada murid yang sudah dilakukan? Ini alhamdulillah Bu, kami mulai berkoordinasi dengan pimpinan, dengan stakeholder, komunitas praktis yang ada di SDN Harjo 2 yang kita awali dari penggalian minat bakat dari siswa Bu, yang nantinya kita koordinasikan juga dengan Bapak Ibu orang tua siswa, yang akhirnya dari itu kita ajak bicara bersama Bu, menyusun apa mau mereka, keinginan mereka untuk membuat sebuah program yang berdampak pada murid Bu. Jadi sesuai kebutuhan anak gitu nih. Betul Bu. Kemudian bagaimana tanggapan rekan sejawat dan siswa ketika Pak As ini menerapkan rencana program sekolah yang berdampak pada murid? Kalau boleh jujur ada yang pro, ada yang kontra pasti Bu. Dan ini mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang senior, terkadang beliaunya mungkin karena keterbatasan usia atau tenaga mungkin beliaunya kurang respect awalnya Bu. Tapi alhamdulillah dengan kita melakukan pendekatan coaching Bu, kita melakukan koordinasi dengan instan, akhirnya beliaunya bisa menerima dengan baik program-program yang kita buat bersama ini Bu. Apakah progres program sekolah yang berdampak pada murid sudah sesuai tujuan dan ekspektasi yang penjenengan miliki? Alhamdulillah Bu, kemarin saya melakukan testimoni dengan anak-anak itu, anak-anak benar-benar merasakan Bu, apa yang mereka inginkan itu tersampaikan dan terwadai gitu loh Bu. Jadi benar-benar konten ini sesuai harapan kami, sesuai harapan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bu, di mana harapannya pendidikan ini benar-benar menghamba pada anak yang menciptakan profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar gitu. Benar-benar ini terwadai ya. Betul. Hasil anak merasa mereka ini diapresiasi. Inggih. Inggih. Dan bagaimana perasaan Pak As ini ketika menerapkan rencana program yang berdampak pada murid? Yang jelas Bu, saya sebagai guru, sebagai pendidik itu merasa semakin bangga Bu, bangga dan bahagia bisa menjadi bagian dari program ini. Bagaimana kita benar-benar menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan anak-anak merasa dampaknya yang positif sekali Bu. Jadi sangat bangga Bu dengan ini bagian dari program ini Bu. Karena anak-anak merasakan ini ya dampak yang positif tadi ya Pak. Iya Bu, betul. Jadi ada kebanggaan tersendiri gitu. Iya. Kemudian apa saja tantangan dan kesulitan yang Pak As hadapi selama merencanakan dan melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid? Yang jelas itu tadi Bu, karena kita ada perbedaan persepsi, namanya manusia Bu ya. Pasti teman-teman yang lebih senior terkadang itu tadi Bu yang saya sampaikan awal, karena beda usia, terus faktor usia juga, terus tenaga dan itu belinya terkadang kita buat hal seperti ini agak merasa keberatan gitu. Tapi ya itu tadi Bu, kembali lagi alhamdulillah dengan pendekatan dan coaching yang kita lakukan dan dibantu ibu pimpinan, ibu kepala sekolah dan juga pengawas di pendidikan, ya mereka alhamdulillah sekarang ini berjalan dengan baik dan bisa berjalan mengikuti program yang kita buat. Coaching yang hebat ya Pak Sen. Alhamdulillah, ini yang ilmu yang kita dapat di pendidikan guru penggerak Bu. Jadi ketika kita praktekkan benar-benar jitu sekali Bu. Karena memang coaching ini kayaknya adanya di guru penggerak saja ini. Betul Bu. Kalau di mana-mana sebenarnya banyak ya coach yang lain itu nih. Betul Tapi Bu. ilmu yang di sini benar-benar kita banyak sekali yang bisa kita implementasikan, kita terapkan gitu nih. Jadi Ketika
ketika kita benar-benar terjun di teman sejawat maupun ke anak-anak. Sekarang bagaimana Pak As ini menempatkan diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut? Yang jelas setiap tantangan itu saya bersikap netral, Bu. Jadi awalnya saya tidak akan memaksakan menjadi tujuan saya, tapi saya akan menampung semua aspirasi dari teman-teman dulu, Bu. Nah, ketika nanti sudah tertampung, apa yang menjadi pemikiran mereka tertampung, baru kita simpulkan bersama bagaimana baiknya. Jadi lebih ke netral dulu aja, Bu. Jadi tidak memaksakan kehendak. Jadi kita ikuti alurnya dulu aja dulu, Bu. Ikuti alur dulu, baru nanti kalau sudah tahu pola pikirnya teman-teman, baru kita bisa betul, Bu. Itu akan lebih baik dan lebih diterima mungkin, ya. Iya, karena kalau kita nanti memaksakan akhirnya yang ada pertentangan, Bu. Yang ada seperti itu. Perselisihan karena pro kontra. Iya. Sekarang bagaimana Pak As ini mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi? Yang jelas, Bu, yang pertama saya tetap harus bersabar karena ini tujuannya baik. Saya yakin pasti Allah memberikan kekuatan dan jalan yang terbaik dengan kesabaran dan meningkatkan koordinasi dan juga coaching tadi, Bu, serta musyawarah bersama. Alhamdulillah tantangan atau kendala-kendala yang saya hadapi ini sampai detik ini dapat kita atasi dengan baik, Bu. Nah, bagaimana pengaruh adanya tantangan dan kesulitan terhadap perkembangan proses pembentukan program sekolah yang berdampak pada murid? Yang jelas tantangan ini satu, Bu, menambah pengetahuan saya karena satu kepala itu akan lebih baik dengan banyak kepala, dengan banyak masukan ini nanti akan mendapatkan ide-ide lebih baik, Bu. Jadi saya menyadari itu dengan berkolaborasi dengan banyak orang ini akan menambah menyempurnakan program yang kita buat. Itu yang namanya berkolaborasi, Pak As. Iya, Bu, betul sekali. Nah, Pak As ini pasti sudah membuat aksi nyata 3.1 dan Iya. sudah selesai, Pak As? Alhamdulillah sudah, Bu. Nah, bagaimana proses pelaksanaan bisa diceritakan sedikit saja? Ya, untuk 3.1 ini adalah bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik, Bu. Di sini di program bimbingan guru penggerak ini step by step ini diajarkan sekali dan ketika saya lakukan itu tahap demi tahap, alhamdulillah, Bu, hasilnya positif sekali. Begitu juga di modul 3.2 ini adalah bagaimana memetakan sumber daya sekolah berbasis kekuatan, Bu. Nah, ternyata saya merasa, Bu, SPM Angkatan 2 ini ternyata banyak kekuatan yang bisa kita maksimalkan untuk menunjang program-program sekolahan yang berdampak pada siswa, Bu. Jadi penggalian kekuatan. Nah, bagaimana perasaan Pak As ini selama mengerjakan tugas tersebut? Alhamdulillah, Bu, saya merasa ini tantangan tersendiri untuk menambah ilmu, pengalaman dan juga wawasan saya, Bu, untuk menjadi manusia yang lebih baik karena saya berprinsip manusia itu harus belajar dan belajar, Bu. Harus belajar. Betul. Belajar sepanjang hayat, Pak As. Iya, Bu, betul, Bu. Apa pembelajaran yang Pak As dapatkan yang bisa menjadi perbaikan di masa mendatang? Pembelajaran apa ini? Nah, ini, Bu, ternyata dari teman-teman baik teman sejawat, dari pimpinan, dari siswa, ternyata banyak pemikiran-pemikiran, ide-ide positif yang sebelumnya belum saya pikirkan, Bu. Akhirnya tercuat oleh mereka yang akhirnya bisa menyempurnakan program yang kita buat, Bu. Ini sangat luar biasa, Bu, ternyata, Bu. Berkolaborasi ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kita menyusun program dan melaksanakan program biar lebih baik dan lebih sempurna dan lebih mudah, Bu. Iya, jadi memang kolaborasi yang kuat, yang indah akan menghasilkan hal yang baik. Iya. Pak As, ini kayaknya sudah cukup, nggih? Apa yang saya tanyakan ke jenengan, jenengan juga sudah menyampaikan, kita sharing-sharing bagaimana tadi aksi nyata yang sudah dilakukan Pak As. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di LK7, Pak As. Siap, Bu. Ada panen hasil di sana. Dan ini saya mohon doanya, Bu. Kami SDN Angkatan 2 ini kan sudah menyusun program yang berapa pada murid, Bu, mulai dari
intrakurikuler, korkurikuler maupun ekstrakurikuler Bu. Mohon doanya benar-benar nanti bisa terlaksana dengan baik, yang membawa SDN 602 nanti lebih baik lagi, yang mampu menciptakan profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar Bu, sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Selalu mohon bimbingannya loh Bu saya Bu. Kiranya demikian Pak As. Izin, Bu. Setelah ini nanti saya juga langsung pamit. Ini karena masih ada tugas lain yang perlu saya selesaikan. Siap Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu Rini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan kami tunggu kedatangan untuk berikutnya Bu. Karena saya sangat antusias dan sangat tersupport oleh Bu Rini. Ya, terima kasih Pak As. Oke Bu. Iya.